Halo Sobat Manhwa, selamat datang kembali di channel YouTube yang upload videonya jarang-jarang. Setelah libur lebaran ini, kita lanjutkan cerita Pokemon Tapi Manhwa episode yang kedua. Di episode sebelumnya, Lince mendapatkan Pokemon Loli S yang sangat kuat hingga mengejutkan semua orang termasuk Jackie. Dan di episode kali ini, Lince akan memulai misi pertamanya sebagai seorang Beastamer magang. Bagaimana perjalanan misi pertama Lince? Apakah lancar atau malah berbahaya? Gak usah basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya. Sebelumnya, Lince berhasil mengejutkan semua orang dengan pertarungannya yang sangat gemilang melawan Sabertooth Lion. Jackie langsung memuji Lince. Dia minta maaf dan menarik perkataan sebelumnya yang bilang kalau Lince itu bocah impulsif dan ceroboh. Ini adalah momen pertama kalinya ada seorang pengawas ujian yang meminta maaf kepada peserta ujian. Nggak pakai lama, Jackie langsung menawari Lince masuk ke asosiasi Beastamer. Pihak asosiasi akan menempatkan Lince sebagai kader cadangan dengan tunjangan dan privilege yang melimpah. Terus setelah lulus dari Akademi Beastamer, Lince akan langsung mendapatkan jabatan di asosiasi. Mendengar tawaran tersebut, Guaning menyuruh Lince mengiyakannya. Hanya lulusan terbaik dari Akademi Beastamer yang memenuhi syarat untuk mengikuti ujian masuk ke asosiasi. Persaingannya sangat ketat. Tes CPNS saja kalah. Jika Lince menerima tawaran ini, dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan masa depannya. Bahkan teman-temannya tidak akan berani merendahkannya lagi. Tapi di dunia ini tidak ada yang gratis. Semakin banyak yang kau dapatkan di masa sekarang, semakin banyak pula kau membayar di masa depan. Selain itu, aturan asosiasi sangat ketat. Lince tidak mau kehilangan kebebasannya untuk sekarang. Lince pun mengucapkan terima kasih dan akan mempertimbangkan tawaran Jackie setelah dirinya lulus. Pak D, boleh aku saja yang menggantikan tempatnya, ujar Dennis yang gak ditanggapi sama Jackie. Di sisi Jackie, dia berpikir kalau Lince ini anak cerdas. Dengan potensi yang dimilikinya, Lince bisa berkembang lebih jauh dari ini. Sehingga di masa depan nanti, dia bisa menuntut privilege tertinggi dari asosiasi Beastamer. Bukan hanya privilege kecil seperti sekarang. Jackie tidak akan memaksa. Jika nanti Lince berubah pikiran, cari saja dirinya. Di asosiasi Beastamer, semua orang kenal dengan Jackie. Lince pun mengucapkan terima kasih atas pengertian Jackie. Singkat waktu, Lince dan Guaning pun keluar gedung. Tak lama kemudian ada yang memanggil. Mereka berdua adalah teman Guaning yang bernama Liu Xian dan Zhang Xiaoyun. Xiaoyun langsung minta izin buat kenalan sama Lince. Sementara Xian, dia gercep langsung minta WA-nya Lince. Xiaoyun pun mendekat dan mengajaknya berkenalan lebih jauh. Lince mengelak dengan alasan ada hal penting yang harus dilakukan sama Guaning. Mereka berdua pun pergi dengan cepat meninggalkan Xian dan Xiaoyun. Tak lama setelah itu, Lince dapat pesan untuk datang ke kantor sekarang. Assalamualaikum, Bu Fitri manggil saya, sapa Lince. Biar akrab, cewek ini kita panggil aja Fitri. Dia gurunya Lince dan baru saja dapat kabar kalau Lince berhasil menyelesaikan ujian level kesulitan super. Lince pun mengangguk. Dengan cepat Fitri memeluk Lince dan mengucapkan selamat padanya. Lince nggak nyangka kalau gurunya bisa bersikap seperti ini. Padahal setiap kali hasil ujian keluar,
Fitri sering ngamuk-ngamuk. Fitri memanggil Linse kemari bukan cuman untuk itu. Dia memberikan sebuah buku panduan buat Linse. Buku tersebut adalah buku panduan untuk mempelajari spirit teknik. Terdapat beberapa metode dasar dalam pelatihan spirit teknik. Dan ini merupakan salah satu mata pelajaran wajib bagi seorang Beastimer magang. Akan lebih baik kalau Linse mempelajarinya lebih awal. Spirit teknik merupakan sarana pertempuran utama bagi Beastimer selain Pet Beast atau Pokemon. Seorang Beastimer yang menguasai spirit teknik mampu mengalahkan monster atau beast liar sendirian tanpa bantuan Pokemonnya. Beastimer juga bisa bekerja sama dengan Pokemonnya dalam pertempuran. Intinya spirit teknik memberikan banyak variasi combo di dalam pertempuran. Bahkan ada teknik yang membuat Beastimer bisa menghindari cedera fatal. Linse mengucapkan terima kasih banyak ke Bu Fitri. Fitri mengiyakannya. Dan kalau Linse kesulitan belajar, dengan senang hati Fitri akan membantunya. Singkat waktu, Linse sedang membaca buku pemberian Bu Fitri di kamarnya. Dia tertarik dengan teknik yang bernama Soul Guardian. Linse berencana mempelajari teknik dasar dulu. Setelah bergabung dengan asosiasi, baru dia akan mempelajari teknik tingkat lanjut. Linse sudah melakukan kultivasi selama beberapa menit, dan dia sudah berhasil mempelajari teknik Soul Guardian. Orang biasa butuh berhari-hari untuk mempelajari teknik ini. Gak disangka dirinya bisa menguasainya hanya dalam waktu beberapa menit. Kemudian muncul layar notifikasi bahwa Linse berhasil menguasai satu spirit teknik. Linse mendapatkan 100 poin achievement dan kesempatan untuk meningkatkan Soul Guardian hanya dengan 50 poin achievement. Sesuai dugaan, Linse sudah tahu kalau sistem akan memberinya respon. Soul Guardian adalah teknik pelindung yang bisa menyelamatkan dirinya di saat genting. Jadi nggak tanggung-tanggung, Linse langsung menaikkan Soul Guardian ke level 3. Perisainya semakin tebal dan luas. Mungkin 3 atau 4 orang muat untuk masuk ke dalamnya. Terlihat spirit power miliknya sekarang sudah mencapai angka 770. Terus Soul Guardian hanya membutuhkan 10 spirit power untuk diaktifkan. Itu artinya Linse bisa menggunakan teknik ini sampai 70-an kali. Lalu ada spirit stone yang belum Linse gunakan setelah menyelesaikan achievement sebelumnya. Setelah digunakan, stat spirit Linse naik menjadi 8,8 dan spirit power yang konsepnya mirip mana naik menjadi 880. Tanggung kalau Linse cuma mempelajari skill pelindung aja. Dia butuh setidaknya 2 teknik serangan. Yang pertama adalah teknik Soul Arrow, sedangkan yang kedua adalah teknik Soul Force Impact. Kurang lebih hampir 1 jam Linse kultivasi. Sekarang dia sudah selesai dan bersiap untuk mencoba kedua teknik serangan tadi. Mak tawas. Meskipun damage-nya nggak gitu gede, Soul Arrow cuma menghabiskan 10 spirit power dan punya tingkat akurasi yang tinggi. Sekarang waktunya mencoba serangan Soul Force Impact. Skill ini menghabiskan 30 spirit power dengan damage yang cukup besar. Linse sampai nggak nyangka kalau daya hancurnya bisa sampai seperti ini. Setelah menguasai 3 spirit teknik, sistem memberi 1 spirit recovery yang efeknya dapat dengan cepat memulihkan semua spirit power pengguna. Item ini sangat penting dan harus disimpan untuk digunakan di masa kritis. Linse juga meningkatkan Soul Arrow dan Soul Force Impact ke level 2. Sisa poin achievementnya akan ditabung dan digunakan di momen sulit. Terus Linse harus cari uang yang banyak buat beli Pokemon kedua. Singkat cerita, panel berpindah ke gedung pengelola misi Beastimer. Terlihat Linse yang sedang berdiri di depan mesin registrasi. Ini adalah pertama kalinya Linse menjalankan misi, dan dia sangat yakin bisa menyelesaikan beberapa misi level normal.
Tersedia 4 misi yang bisa dilakukan. Ya namanya lagi butuh duit, Linze mengambil misi dengan jumlah hadiah terbanyak. Mesin registrasi mengidentifikasi Linze sebagai Beastamer magang. Jadi demi keselamatan, Linze masuk ke sebuah party dan hadiahnya akan dibagi-bagi dengan anggota party yang lain. Titik kumpul di tebing kematian Belle. Harap datang sebelum jam 2 siang. Singkat waktu, panel berpindah ke tebing kematian Belle. Ada 3 orang yang sudah menunggu Linze di sana. Si baju hitam ini namanya Zhang Wei. Dia kesal gara-gara nungguin orang yang ternyata masih magang dan belum lulus akademi. Hah, ngerepoti, ujar si kekar yang namanya Zhao Mingsan. Untung si cewek ini cukup ramah, namanya Wang Suyun. Mereka bertiga merupakan Beastamer tingkat terendah. Suyun ini suka pria good looking, makanya ramah sama Linze. Mohon kerjasamanya kakak, ujar Linze. Mingsan pun memberi nasihat kalau misi kali ini tidak akan mudah, jadi tolong bersikap serius. Cih, ngerepoti, balas Suyun. Kemudian si kekar mengambil peran sebagai ketua tim. Terus hadiah misi akan dibagi sesuai dengan kontribusi dari setiap orang. Di sisi Linze, dirinya tahu kalau mereka bertiga ini ampas. Orang-orang gagal yang tidak diterima di Akademi Beastamer. Oke, meskipun dirimu bukan donatur, tapi atur aja bang, ujar Linze. Setelah semuanya setuju, mereka berempat berangkat ke lokasi misi. Setelah beberapa menit berjalan, mereka sampai di sebuah lubang yang cukup besar. Jika dilihat dari permukaan, lubangnya sangat dalam. Terlihat beberapa monster kumbang di bawah sana. Tidak hanya puluhan, namun di bawah sana terdapat ratusan kawanan kumbang. Mingsan menyarankan untuk menutup lubang ini dan menghabisi semua bis kumbang yang ada di dalam sana. Dengan pede, Mingsan memanggil Pokemonnya. Pokemon miliknya adalah Pokemon badak bercula 1, rank 2, stek 5. Zhang Wei juga memanggil Pokemon andalannya, yaitu Pokemon belalang sembah yang merupakan rank 2, stek 6. Suyun juga nggak mau kalah. Dia memanggil Pokemon lebah rank 2, stek 5. Linze akan mengamati dulu bagaimana cara party ini bekerja. Pasukan monster kumbang mulai menyerbu. Mingsan memerintahkan Pokemonnya untuk menghabisi semua kumbang itu. Mak dawas! Si badak langsung menghantam kumbang-kumbang itu dengan culanya yang sangat besar. Caramu terlalu frontal. Lihat nih bos, ujar Zhang Wei. Belalang sembah miliknya menyerang dengan skill side air slash. Tapi setelah itu belalang sembah dikepung 3 kumbang. Dan sekaranglah giliran Mbak Suyun. Pokemon lebahnya menyerang menggunakan skill Frenzied Poison Stinger Absolute. Mak jelep jelep jelep. Ketiga kumbang yang mengepung belalang sembah pun mokat. Gimana dek? Sudah lihat kombinasi party kami? Kau turu pun misi ini juga bakal kelar, ujar Zhang Wei dengan sombong. Kalau terus seperti ini, Mingsan tidak akan memberi jatah ke Linze. Tapi Linze nggak perlu khawatir karena Mbak Suyun bakal ngasih jatah padanya. Singkat waktu, para kumbang ini mulai KO semua. Meskipun begitu, terlihat kalau para kumbang belum menyerah. Dasar orang-orang tolol, serangan kalian itu cuman mencolok, sama sekali tidak ngasih ancaman kepada para kumbang ini, batin Linze. Tiba-tiba terdengar raungan keras dari dalam lubang yang lebih dalam. Suara apaan tuh? Tanya Mbak Suyun. Dari lubang yang lebih dalam muncul kumbang yang jauh lebih besar dan kuat sambil membawa 1 batalion kumbang kecil. Batalion kedua pasukan kumbang mulai menyerbu mereka. Zhang Wei langsung panik. Soalnya kumbang yang muncul tanduknya berbeda. Udah pasti lebih kuat dari yang sebelumnya. Linze pun bertanya-tanya apakah ada monster kumbang yang lebih besar dari ini.
Di sisi Pokemon Badak Bercula 1, dia mulai kesulitan melawan kumbang jenis ini. Belalang sembahnya Zhang Wei langsung kalah dengan mudah. Begitu juga dengan Pokemon lebahnya Mbak Suyun. Zhang Wei panik. Mereka harus segera menyuruh para Pokemon itu kembali sebelum dibantai sama monster kumbang. Lalu dari belakang, Linze mengatakan bahwa suara raungan keras tadi memiliki efek melumpuhkan. Jadi Pokemon milik mereka bertiga tidak bisa mendengar perintah lagi. Sontak Mbak Suyun pun langsung panik. Soalnya Pokemon lebah miliknya harganya mahal dan juga imut. Sontak Zhang Wei memaki Linze. Kalau Linze tahu hal ini, kenapa nggak bilang dari tadi? Daripada khawatir sama Pokemonmu, lebih baik khawatirkan nyawamu sendiri, balas Linze. Ratusan kumbang mulai bergerak ke arah mereka berempat. Tanpa Pokemon, mustahil mereka bertiga melawan ratusan kumbang ini. Terus si kekar Mingsan ini disuruh lawan kumbang-kumbang itu sendirian, yo ndak mampu. Dia memilih balik kanan dan lari ngibrit dengan cepat. Dan ketika hampir tertangkap sama kumbang-kumbang ini, dia selamat karena Linze mengaktifkan skill Soul Guardian di saat yang tepat. Mustahil, ini kan spirit teknik, ujar Zhang Wei. Normalnya spirit teknik hanya bisa dilakukan oleh Beastamer tingkat perunggu ke atas, bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang siswa SMA seperti Linze. Berhenti ngebacot dan tetap di belakangku, tegas Linze. Nah nih, Linze langsung memanggil Loli S. Sekarang waktunya si Loli untuk beraksi. Mereka bertiga bingung melihat Pokemon Linze yang tidak biasa. Kumbang-kumbang ini satu ekornya berada di rank 1 stek 7 dan tidak punya skill AOE skala besar. Tapi tetap diuntungkan karena jumlahnya sangat banyak. Tapi Loli S punya skill AOE dengan jangkauan yang luas setelah naik ke rank 3. Nggak pakai lama, Loli S langsung mengaktifkan skill AOE Extreme Cold Domain dan sering. Mau itu monster kumbang atau Pokemonnya 3 serangkai, semuanya membeku. Linze langsung membuat kesepakatan dengan mereka bertiga. Linze akan melepaskan Pokemon mereka bertiga dengan syarat semua hadiah misi harus diberikan padanya. Mingsan langsung setuju asalkan Pokemon badak miliknya bisa kembali. Berani sekali kau mengancam kami. Emangnya kau kandidat legendaris yang menyelesaikan ujian tingkat kesulitan super? Bentak Zhang Wei. Linze mengiyakannya dengan tegas. Mbak Suyun sudah menduga dari awal kalau Linze bukanlah orang sembarangan. Dia minta Linze untuk segera menyelamatkan Pokemonnya. Cepat bebaskan Pokemon kami atau kuhajar kau bocah sombong, ngomel Zhang Wei. Dan dawas, bacot, bentak Mingsan sambil menghajar Zhang Wei. Kekuatan yang ditunjukkan Linze sudah cukup membuktikan siapa dirinya. Tidak perlu bersikap denial kayak bocil kemarin sore. Di sisi lain, es Linze mulai mencair. Linze menyuruh 3 serangkai itu segera mengambil Pokemon mereka dan pergi dari tempat ini sebelum para monster kumbang terbebas. Terus bagaimana denganmu? Para kumbang ini nggak mati dengan cara ini loh, ujar Suyun. Linze nggak perlu capek-capek ngurusin serangga kroco ini. Langsung saja pergi mengalahkan bos monsternya. Zhang Wei cuman bisa pelangap-pelongo melihat Linze pergi melawan bos monster sendirian. Linze melompat masuk ke lubang lebih dalam. Di sini tempatnya lebih gelap, tapi Linze masih bisa mencium aroma monsternya. Terus peningkatan fisik Linze juga mempengaruhi penglihatannya. Dia jadi bisa melihat di tempat gelap dengan lebih jelas. Ketika para kumbang menyerang, Linze mengaktifkan teknik Soul Guardian. Loli S menyerang dengan skill Ice Cycle. Tidak mau kalah, Linze juga menyerang dengan teknik Soul Force Impact. Beberapa kumbang sudah dikalahkan, tapi kumbang lain juga langsung berdatangan. Saking banyaknya kumbang yang menyerang, membuat pelindung Linze mulai retak. Meskipun spirit power Linze besar,
Kalau terus seperti ini, Lince tidak akan sanggup bertahan. Lalu Lince ingat kalau dirinya masih menyimpan poin achievement. Lalu tersedia 2 skill yang belum terbuka. Dan kebetulan juga poin achievement miliknya cukup untuk membuka kedua skill tersebut. Gak pakai lama, Lince menggunakan semua poin achievement miliknya supaya Loli S mendapatkan 2 skill baru. Tak lama kemudian, Loli S sudah membuka skill Ice Shield dan Frost Nova. Dengan skill Ice Shield, Lince dapat bergerak bebas tanpa menggunakan Soul Guardian. Terus Frost Nova adalah skill damage area jarak jauh, namun perlu mengumpulkan elemen es di sekitar terlebih dahulu. Gak pakai lama, Loli S langsung mengaktifkan skill Extreme Cold Domain skala besar. Dengan ini, elemen es yang dibutuhkan skill Frost Nova sudah tersedia. Skill Frost Nova pun mulai diaktifkan. Loli S mengumpulkan semua elemen es menjadi satu titik. Begitu monster kumbang mulai berkumpul, Frost Nova pun diaktifkan. Dan BAM! 50 monster kumbang langsung mokat. Tidak hanya menghabisi monster kumbang, bahkan teknik Soul Guardian milik Lince juga ikut hancur. Frost Nova adalah serangan ulti yang benar-benar kuat. Loli S langsung naik ke stage 2 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 89%. Pokemon bisa naik level dengan mendapatkan pengalaman melalui pertempuran. Meskipun progresnya lambat, tapi serangga di sini sangat banyak, sangat cocok buat farming XP. Mungkin hari ini Loli S bisa berevolusi ke tahap berikutnya menjadi S Maiden. Lince merasa kalau dirinya sudah semakin dekat dengan bos monster. Gak usah berlama-lama, Lince dan Loli S akan masuk lebih dalam. Kemudian panel berpindah ke sisi luar di mana 3 serangkai berada. Mbak Suyun berencana melaporkan hal ini ke pihak asosiasi. Dia khawatir Lince kenapa-napa. Zhang Wei gak peduli sama Lince. Dia malah nyumpain supaya Lince mampus aja. Tak lama kemudian, ada seseorang yang datang menghampiri mereka. Anggota asosiasi resmi sudah datang. Orang ini memastikan apakah benar di sini adalah titik dari misi Dead Bell Beetle. Orang ini namanya Luoda, seorang beastamer tingkat perunggu. Mingsan mengiyakannya dan menyarankan jangan pergi ke sana karena situasinya di luar prediksi. Tapi dia langsung terkejut begitu yang datang ternyata adalah seorang beastamer tingkat perunggu. Suyun dan Zhang Wei juga sama terkejutnya karena mereka sama sekali belum bikin laporan ke pihak asosiasi. Rencana terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada beastamer perunggu. Isinya 30% teratas beastamer di seluruh dunia. Yang kedua ada beastamer silver, yang terdiri dari 12% teratas beastamer dunia. Yang tertinggi adalah beastamer gold, terdiri dari 3% teratas beastamer dunia. Pihak asosiasi sudah menyadari perubahan tingkat kesulitan misi dan mengirim Luoda untuk menyelesaikan masalah ini. Mbak Suyun senang mendengar hal itu. Dia minta ikut kembali ke sarang kumbang bersama. Ada mbak-mbak cakep pengen ikut, jelas Luoda nggak bakal nolak. Tapi untuk 2 pria lainnya nggak diizinkan kembali karena cuman bakal jadi beban. Lagi pula Mingsan dan Zhang Wei juga nggak mau balik ke sana. Singkat cerita, panel berpindah ke tempat Lince. Dia berhasil menyelesaikan achievement 100 Beast Slayer, terus mendapatkan 300 poin achievement dan 1 item Explosion Seed Card yang efeknya bisa meningkatkan 1 rank untuk Pokemon selama 60 detik. Sistem ternyata nggak kikir. Lince langsung mengambil semua hadiahnya. Loli S sekarang sudah naik ke stage 3 dengan tingkat pertumbuhan 94%. Lince sudah semakin dekat dengan evolusi S Maiden. Sudah lama menunggu, tidak ada kumbang yang datang. Itu artinya Lince sudah semakin dekat dengan bos monster. Dan benar saja, bos kumbang pun datang.
Bagi Linze, ukuran kumbang ini terlalu besar. Dia yakin dari ribuan kumbang yang ada, dia adalah kumbang yang berhasil evolusi. Deadbell Beetle merupakan beast rank 4 stage 1. Jarak levelnya terlalu jauh dengan Loli S. Tapi Linze tidak bisa mundur. Dia berniat mengalahkannya. High risk, high return. Tapi tiba-tiba dari atas muncul monster batu. Lalu disusul sama Luoda dan Suyun. Melihat Linze masih hidup, Suyun sangat bersyukur. "Ngapain balik lagi ke sini sih, Mbak?" ujar Linze. Dengan pede, Luoda menyuruh Linze buat mundur. Deadbell Beetle itu monster legendaris. Hanya satu dari puluhan ribu kumbang yang bisa berevolusi menjadi beast rank 4. Linze menarik jubah Luoda. Bos kumbang itu sudah menjadi mangsanya. Linze tidak mau Luoda mengambilnya. "Bocah keparat, kau tidak tahu siapa aku ya?" ujar Luoda. Di sisi bos kumbang, dia mulai menyerang, tapi dihentikan sama Pokemon batunya Luoda. Dia memperkenalkan dirinya sebagai seorang beast tamer tingkat perunggu. Monster kumbang lanjut menyerang. Pokemon batu milik Luoda berada di rank 3 stage 9. Kekuatan fisiknya setara dengan beast rank 4 stage 1. Tapi di sisi Linze, Loli S mengaktifkan skill Extreme Ice Chain untuk menghentikan serangan tadi. Linze memperkenalkan dirinya sebagai beast tamer magang. Linze ternyata sudah cukup terkenal di asosiasi. Tapi Luoda adalah orang yang sudah melewati pelatihan pemula, lulus ujian tingkat perunggu, dan punya banyak pengalaman pertempuran. Tapi itu tidak bisa disombongkan, karena di masa depan nanti Linze juga akan mendapatkannya. Mbak Suyun pun melerai mereka karena monster kumbang mulai ngamuk. Bos kumbang mampu menghempaskan Pokemon batu dan melepaskan diri dari skill Extreme Ice Chain. Karena merepotkan, Luoda akan menunjukkan perbedaan kekuatan di antara mereka berdua. Luoda mulai mengaktifkan Spirit Teknik Strengthening. Pokemon batu miliknya langsung naik ke rank 4 stage 2. Linze baru tahu kalau ada Spirit Teknik yang ngasih efek seperti ini ke Pokemon. Di masa depan nanti, dia harus mempelajarinya. Lalu Pokemon batu melompat dan memberikan serangan kuat Yellow Wall Crash Stone the Ground. Ngeliram jurusnya. Lalu Pokemon batu melompat dan memberikan serangan kuat Yellow Wall Crash to the Ground. Setelah menerima serangan tersebut, bos kumbang menerima damage yang cukup besar. Tidak semua beast tamer menguasai Spirit Teknik Strengthening. Ini adalah perbedaan jelas antara dirinya dan Linze. Namun bos kumbang belum kalah. Dia membalas Pokemon batu dengan serangan Horn Charge Piercing Attack. Bos kumbang masuk ke mode Berserk dan kekuatan tempur meningkat setara dengan rank 4 stage 3. Luoda merasa kalau bos monster ini sangat sulit dihadapi, berbeda dengan bos monster yang pernah dia lawan sebelumnya. Dengan cepat, Linze bersama Loli S melancarkan serangan gabungan Ice Cycle dan Soul Force Impact. Serangan tersebut berhasil melukai bos kumbang, tapi hal itu membuat fokus bos kumbang berpindah kepadanya. Linze menyuruh Loli S bersiap. Extreme Ice Chain pun diaktifkan. Namun bos kumbang mampu melepaskan diri dengan mudah. Loli S langsung disuruh mengaktifkan Ice Shield. Tepat setelah Ice Shield dihancurkan, Pokemon batu menghentikan bos kumbang. Sekarang mereka berdua sudah impas. Dan bawak! Pokemon batu ditendang sangat jauh dan langsung kalah. "Kumbang gila, ayo kita pergi dari sini guys!" teriak Suyun. Setelah Pokemon batu miliknya kalah, tidak ada pilihan selain mundur dan meminta bantuan dari asosiasi. Akan tetapi Linze tidak mau mundur. Dia akan tetap tinggal untuk mengalahkan bos kumbang ini. "Apa kau gila? Pokemon batuku yang sudah di buff aja kalah!" teriak Luoda.
Linse memastikan apa perbedaan di antara mereka hanya karena spirit teknik strengthening. Luoda bertanya apa yang mau Linse lakukan. Linse mengaktifkan item Explosion Seed Card dan menyamarkannya dengan nama teknik strengthening. Pada dasarnya hal ini memang mirip, namun item ini jauh lebih kuat karena mampu meningkatkan level Pokemon sebesar 1 rank, bukan meningkatkan steknya saja. Kenapa kau juga bisa pakai strengthening? Ujar Luoda. Lolies naik drastis dari rank 3 stek 3 menjadi rank 4 stek 3, setara dengan bos kumbang. Siapa bocah ini sebenarnya? Teriak Luoda. Efeknya hanya 1 menit, waktu Linse tidak banyak. Pertarungan terakhir dimulai. Lolies langsung mengunci bos kumbang pakai skill Extreme Ice Chain. Sejak rank Lolies meningkat, skillnya juga ikut menjadi jauh lebih kuat. Linse tidak boleh berlama-lama. Dia mengeluarkan spirit teknik Soul Force Impact beruntun ke arah bos kumbang. Tersisa 40 detik lagi. Linse tidak boleh menahan diri. Dan dawas, bos kumbang menerima damage yang sangat besar. Di belakang, Luoda mengingatkan Linse untuk jangan sampai kehabisan spirit power. Resikonya bisa mokat. Linse tahu hal itu. Dirinya baru memakai setengah dari total spirit power miliknya. Nah nih, cuman setengah, ujar Luoda. Di sisi Suyun, dirinya baru pertama kali menyaksikan seorang jenius sedang bertarung. Pilihannya buat kembali ke tempat ini ternyata tidak sia-sia. Lolies bersiap mengeluarkan serangan ulti Frost Nova dan jeder. Serangan itu mengenai bos kumbang dengan telak. Luoda sampai nggak bisa berkata-kata. Kekuatan Lolies milik Linse sangat destruktif. Dahulu kala ketika terjadi pertempuran Nirvana, ada yang namanya Divine Beast. Manusia mengumpulkan 5 elemental Divine Beast tingkat tertinggi untuk mengakhiri era kekacauan tersebut. Sejak saat itu, 5 elemental Divine Beast tingkat tertinggi menghilang tanpa jejak. Luoda menduga jika Pokemon Linse adalah salah satu dari 5 Divine Beast tersebut. Di sisi Linse, efek buffnya tinggal 30 detik lagi. Waktunya serangan penghabisan. Di sisi bos kumbang, dia mulai kabur. Tentu saja hal ini tidak akan dibiarkan sama Linse. Dan lewat serangan gabungan, bos kumbang pun berhasil dikalahkan. Lalu muncul layar sistem yang memberitahu bahwa bos monster sudah dikalahkan. Mbak Suyun girangnya bukan main. Luoda malah udah nggak bisa berkata-kata. Lolies mulai terhuyung-huyung karena efek item sudah habis. Linse bangga dengan Lolies. Saat ini Lolies sudah naik ke rank 3 stek 5 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 100%. Diperlukan 10 material es kristal advent untuk menyelesaikan evolusi. Sekarang hanya butuh material evolusi untuk membuat Lolies berevolusi menjadi es maiden. Tapi Linse akan menunggu Lolies pulih dulu. Setelah menyelesaikan achievement first skill boss, Linse mendapatkan 500 poin achievement, 1 revival potion, high grade es kristal, dan 10 material evolusi. Wah, bahkan material evolusi dikasih gratis. Panjang-panjang sistem baik, ujar Linse. Kemudian Luoda mendekat memegang bahu Linse. Ada hal penting yang harus Luoda diskusikan dengan Linse. Sebenarnya Luoda ingin klaim bahwa dirinya lah yang sudah mengalahkan bos kumbang tersebut. Mbak Suyun langsung ngamuk. Soalnya ini jelas-jelas prestasinya Linse. Tentu saja hal itu tidak gratis. Luoda akan membayar 100.000 yuan. Asosiasi mengutus Luoda dalam misi ini. Kalau Linse yang mengalahkan bos kumbangnya, maka Luoda dianggap gagal menyelesaikan misi, dan hal itu bisa mempengaruhi evaluasi, rating, dan promosinya.
Bagi Linze, uang 100.000 yuan sudah lebih dari cukup buat beli pet beast atau Pokemon yang kedua. Tapi Linze nggak boleh langsung setuju. Dia mau lihat apa ada tawaran yang lain. Luoda lanjut mengatakan bahwa 100.000 yuan itu adalah tabungannya selama setengah tahun. Dengan total hadiah misi, Linze bisa pulang dengan membawa uang sebesar 150.000 yuan. Melihat keraguan di wajah Linze, Luoda rela kalau harus berutang budi pada Linze. Mendengar hal itu, Linze pun langsung deal. Balas budi manusia tak ternilai harganya. Luoda pun langsung mentransfer 100.000 yuan ke rekening Linze. Lalu ada kehadiran orang lain dari atas. Orang itu adalah Jackie. Dia turun untuk menilai situasinya. Dan baru pertama kali ini, Soyun melihat Beast Tamer tingkat silver secara langsung. Padahal baru ketemu kemarin. Sekarang ketemu lagi sama Linze. Halo Bang Jack, sapa Linze. Luoda pun kaget karena Linze terlihat akrab dengan Jackie. Jackie juga tahu kalau Luoda lah Beast Tamer yang ditugaskan kemari. Dan hasilnya sudah kelihatan sangat jelas. Sesuai kesepakatan sebelumnya, Luoda mengklaim kalau dirinya berhasil mengalahkan bos kumbang tanpa ada yang terluka. Setahu Jackie, Pokemon Linze berada di rank 2 stek atas. Jadi sudah pasti kalau Luoda lah kekuatan utama mereka mengalahkan bos kumbang. Jackie selaku perwakilan dari asosiasi minta maaf karena salah melakukan penilaian misi yang seharusnya tingkat lanjut justru dikategorikan sebagai misi normal. Kesalahan seperti ini akan membuat asosiasi kehilangan kepercayaan. Untungnya Linze tidak mempermasalahkan hal tersebut. Soalnya Luoda dengan gagah berani melindungi mereka semua dari bahaya. Soyun yang ada di belakang terlihat bingung. Soalnya logika cewek nggak bakal nyampe buat memahami para cowok ini. Sebagai bentuk permintaan maaf, Jackie akan memberi kompensasi sebesar 100.000 yuan. Dan pihak asosiasi perlu membawa jasad monster kumbang itu buat diteliti. Wanjir, nih anak untung gede coy, batin Luoda. Sebelumnya, Linze sudah menolak kebaikan Jackie. Namun untuk yang sekarang, Linze akan menerimanya. Lagian itu bukan kompensasi, melainkan sebagai uang tutup mulut untuk kejadian ini. Jackie sudah mentransfer uangnya. Tak lupa jika Linze butuh apa-apa, tinggal nyari dirinya di asosiasi Beast Tamer. Sambil membawa jasad bos kumbang dengan tangan kosong, Jackie pun pamit undur diri. Nah nih, dia membawa itu dengan tangan kosong, batin Linze. Di luar, Luoda mengatakan kalau Linze untung besar. Selain uang, Linze juga masih punya utang budi. Untungnya Luoda bukan pecundang yang akan melupakan hal itu. Sambil pamit undur diri, dia berjanji akan membalas utang budi tersebut di masa depan nanti. Meskipun gak dapat apa-apa, Soyun cukup senang karena bisa melihat orang-orang hebat dalam satu hari. Kedepannya dia akan berlatih dengan keras supaya ada kesempatan satu party lagi sama Linze. Linze pun memberi semangat pada Mbak Soyun dan pamit undur diri. Dan sayang sekali, Pokemon Tapi Manhwa episode 2 berakhir sampai di sini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton sampai di sini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.